Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Raden Mustafa, NIDN 3414027201. Saya adalah dosen Prodi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil dalam pembuatan video pembelajaran adalah mata kuliah wajib dalam Prodi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma 3 yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kendali Mutu dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode ceramah, small group diskusi, studi literatur, diskusi, dan praktek, baik untuk pembelajaran di kelas maupun secara online dan praktek di laboratorium. Sampaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami prinsip praktek laboratorium klinik yang baik. Yang kedua, mampu menguasai teori tentang kendali mutu laboratorium medis. Yang ketiga, mampu menguasai metode kendali mutu laboratorium medis. Yang keempat, mampu menerapkan praktek laboratorium klinik yang baik. Dan yang kelima adalah mampu menguasai kendali mutu pemeriksaan laboratorium klinik. Di skripsi mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip kerja di laboratorium yang baik dan benar. Bahan kajian atau pokok bahasan pada mata kuliah ini ada 14 pokok bahasan. Yang pertama adalah dasar-dasar kendali mutu laboratorium. Yang kedua adalah sumber kesalahan pada tahap pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Yang ketiga, pengendalian mutu eksternal atau PME atau uji profisiensi. Yang keempat, pengendalian mutu internal atau PMI. Yang kelima, ketidakpastian pengukuran. Yang terakhir adalah quality assurance. Referensi yang saya gunakan seperti tertera pada layar sebelah ini. Kemudian untuk evaluasi dalam pembelajaran ini kita menentukan dengan bobot penilaian. Yang pertama adalah partisipasi dari mahasiswa itu dengan bobot 15%. Kemudian kuis itu 5%, dan tes formatif berupa unjuk kerja atau praktek yang digunakan pada saat ujian tengah semester atau UTS bobotnya 30%. Kemudian untuk penugasan bobotnya 20%, sedangkan tes sumatif merupakan uji teori yang digunakan saat evaluasi akhir semester dengan bobot 30%. Berikut adalah video contoh pembelajaran saya lakukan di kelas, silakan menyaksikan. Dan Dika, Saida. Baik, minggu kemarin kita sudah masuk pertemuan pertama. Dan minggu sebelumnya kita sudah ada tentang kontrak kuliah kita. Nah, minggu kemarin kita materinya tentang apa? Dasar-dasar pengendalian mutu. Dasar-dasar pengendalian mutu. Ada yang ingat tentang definisi mutu? Ya, coba. Definisi mutu. Mutu adalah, ya, silakan. Berdasarkan teori dari Crosby, mutu itu adalah kesesuaian dengan persyaratan. Iya, sesuai dengan persyaratan. Oke, ada lagi nama lain? Kalau berdasarkan Edward Deming itu kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Iya, pasar. Ada lagi? Definisi mutu? Ada? Menurut Juran, ya? Menurut Juran, mutu itu adalah sesuai dengan kepuasan pelanggan. Ya, baik, mantap ya. Oke, balik ke Juran. Juran itu biasanya dalam melakukan ahli di mutu ya, bidang mutu ya. Ada namanya trilogi Juran. Siapa yang ingat tentang trilogi Juran? Saya Pak. Oh iya, silakan. Jadi trilogi Juran itu ada 3, ada quality planning, quality control, dan quality improvement. Ya, ketiga ya, quality planning, quality control, dan quality improvement. Artinya mutu itu pertama kita rencanakan, kemudian itu harus kita kontrol atau kita awasi, kemudian harus kita
perbaikan secara terus menerus. Itu kan namanya quality improvement. Ya, udah bagus ya. Berarti kita bisa langsung untuk sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang sumber-sumber kesalahan di dalam tahapan pemeriksaan laboratorium ya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke materi ini. Baik ya, ini tentang sumber-sumber kesalahan pada tabel. Untuk mengetahui kualitas dalam laboratorium itu kita harus tahu dulu sumber-sumber kesalahannya. Untuk apa? Supaya kita bisa menguranginya atau menghilangkan kesalahan-kesalahan itu. Ya. Nah, topik bahasan kita pada kali ini ada 5. Yang pertama tentang total test proses. Jadi apa saja sih total proses di dalam kegiatan laboratorium itu? Kemudian ada kita mengetahui tentang kesalahan pra-analitik, kesalahan analitik, dan kesalahan pasca analitik. Terakhir kita akan membahas tentang dampak pencegahan kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah nanti Bapak harapkan seluruh mahasiswa itu mampu menjelaskan tahapan proses pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita yang kedua adalah mahasiswa itu mampu mengidentifikasi sumber-sumber kesalahan pada setiap tahapan tadi, baik tahapan pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Ya. Kemudian dapat menjelaskan dampak kesalahan itu. Ya, jadi kesalahan itu mempunyai dampak. Nah, nanti mampu menjelaskannya. Kalau kesalahan pada tahap analitik, apa yang terjadi? Kalau post-analitik, apa yang terjadi? Ya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan langkah-langkah pencegahan kesalahan melalui praktik pengendalian mutu. Nah, nanti kita sudah mampu menjelaskan, mampu mengidentifikasi kesalahannya, dan mengetahui dampaknya. Terakhir kita harus melakukan langkah-langkah dalam pencegahan. Ya. Baik, mengawali ini ya. Sudah pernah praktek hematologi ya? Sudah. Nah, coba kita lihat. Saat praktek, ada nggak yang salah tulis tabung? Tulis etiketnya? Ada? Ya. Apa yang dirasakan kalau itu salah? Susah mengenali identitasnya. Ya, saat kita praktek itu kalau itu tabungnya itu banyak, sudah kalau satu-satu jelas itu punya kita. Saat dimasukkan ke dalam rak tabung, begitu ngambil lagi, nah nanti rebutan. Mana sampel saya? Ya. Nah, itu kesalahan juga ya. Nah, ada nggak dalam waktu itu mencampur tabung EDTA itu lupa mencampurnya gitu? Pernah nggak? Ada? Akibatnya apa? Nah, kalau beku apa yang dilakukan? Ya, harus mengambil sampel ulang karena sampel tersebut tidak bisa digunakan lagi, ya seperti itu ya. Nah, ada punya pengalaman salah sentrifuge di kimia milik biasanya nih, kan kita mengambilnya serum ya atau plasma ya. Nah, itu ada nggak yang salah sentrifugenya? Ya, sudah pernah? Apa yang terjadi kalau salah? Darahnya menjadi disease. Oke. Next. Nah, ini ya. Coba lihat. Ini contohnya. Kalau ini kita lihat ada gambar tabung ini, coba sebutkan apa saja kesalahan yang ada kemungkinan terjadi di sini. Kalau yang gambar ini, siapa? Coba. Yang laki-laki deh. Nah, ini apa yang terjadi kalau ini? Lisis. Ya. Kalau lisis, dampaknya lisis, jadi gimana? Apa akibatnya? Ada yang bisa bantu? Ya? Hasilnya tidak valid. Hasilnya tidak akan valid, ya. Apakah boleh dilanjutkan dalam pemeriksaan? Tidak. Tidak boleh, ya. Nah, itu. Oke, ini tabung yang ketiga sama keempat. Kalau tadi kan nggak ada label ya, nggak ada etiket ya. Kalau kayak ini, coba kalau yang ini terjadi, kira-kira ada berapa labelnya di sini? Ya, lebih dari satu ya, seakan-akan ditimbang tindih ya. Nah, kamu membuat ragu, ini label yang mana yang benar gitu ya. Jadi membuat kita juga susah ya. Nah, itulah salah-salah itu bagian dari kesalahan-kesalahan yang terjadi ya di laboratorium.
Nanti kamu saat praktek sekarang mungkin kita belum menggunakan label seperti ini ya, tapi nanti di dunia kerja labelnya itu pakai label seperti ini. Nah itu bisa menjadi timbulnya kesalahan-kesalahan ya. Oke. Nah sebagai gambaran ya, kenapa kita harus menulis kesalahan-kesalahan itu, lihat ya di pendahuluan Bapak sampaikan bahwa hasil laboratorium memainkan peranan penting dalam pelayanan pengobatan pasien. Ingat ya, perlu kamu ingat bahwa kita itu TLM itu sudah sangat dibutuhkan sekali. Bapak pernah dengan dokter spesialis berteman saat seminar itu, dia menyatakan bahwa kalau dia melaksanakan diagnosa pasiennya tanpa menggunakan hasil laboratorium, dia bilang saya tidak ada bedanya dengan pengobatan tradisional. Kalau tradisional itu kan orang-orang pintar itu kan belum datang aja nggak perlu curhat kan, nggak perlu nanya gejala, oh ini kena ini gitu ya. Nah kata dia kalau tanpa dengan hasil laboratorium dia sama dengan itu gitu. Makanya hasil survei menyatakan bahwa hasil dari di penelitian menyatakan bahwa 70-85% tindakan medis. Tindakan medis itu adalah tindakan dokter. Mau diapain pasien itu, rekomendasinya dari hasil laboratorium. Jadi begitu pentingnya laboratorium itu 70-85%-nya. Jadi orang belum ngapa-ngapain pasien, belum melaksanakan terapi pasien, belum memberi obat atau harus dilakukan tindakan apa, dia rekomendasinya harus pemeriksaan laboratorium. Dari gejala klinis yang diamatinya, dari anamnesis dia, kemudian dari tensi, pemeriksaan suhu, kemudian menanya gejala yang dirasakan, itu dia sudah mencurigain aja. Ya, langsung melaksanakan pemeriksaan laboratorium. Ya. Untuk itu, karena kita dasarnya adalah 70-85%, begitu menjadi bahan pertimbangan sekali, makanya penting validasi hasil. Hasil itu harus dipalitkan sehingga dapat dipercaya. Ya, jadi hasil itu harus divalidasi. Nah, jadi kualitas itu bukan hanya di pre-analitik saja, atau di analitik saja, atau di post-analitik saja, tapi keseluruhannya. Jadi keseluruhannya harus berkualitas. Ya, tidak ada gunanya kalau berkualitas itu hanya di analitiknya saja. Mungkin ya kamu berpikiran, ya karena kita ada pemeriksaan quality control itu dilakukan di proses analitik ya. Tapi enggak. Mulai dari awal, dari pre-analitiknya sampai ke post-analitiknya. Jadi mulai dari mengambil sampel diperiksa, sampai mengeluarkan hasil, semua itu punya potensi kesalahan. Jadi untuk kualitas itu harus dijamin ketiga proses ini. Ya, penting ya. Jadi ketiga proses. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, lanjut ya. Ya, apa sih total proses itu? Total proses itu adalah total testing proses adalah proses total mulai dari menginstruksikan. Jadi mulai dari dokter menulis formulir permintaan. Ya, waktunya itu digunakan. Suatu tes hingga interpretasi hasil. Nah, kalau kita lihat di gambar yang ini, ya, mulainya ini prosesnya itu. Pasien datang menemui dokter, ya. Dokter melakukan pemeriksaan lab, kemudian baru ini di lab. Jadi ini kan di luar lab ya, sudah datang ke lab, baru kita melaksanakan pengambilan sampel, kemudian sampel itu ditransport atau diapakan petugas posisi pengambilan sampel itu bisa saja di dalam satu laboratorium, bisa saja diambil di klinik. Selanjutnya adalah proses analitik. Proses analitik ini dimulai dari tes pemeriksaannya, tes analisis spesimen atau produk resal, kemudian clinical lab provider result dari dokter. Jadi setelah diperiksa ini disampaikan kepada dokter penanggung jawab dulu. Itu masih di dalam laboratorium. Setelah itu baru diinterpretasikan, baru dibuat hasil laboratoriumnya. Setelah itu baru disampaikan kepada dokter yang meminta atau kepada pasiennya. Ya, itu namanya sudah sampai ke post analisis. Ya, jadi ini kegiatannya muternya seperti ini ya.
seperti jarum jam, jadi mutarnya di pre-analitik dulu. Ingat pre-analitiknya ini ada di dalam laboratorium, ada di luar laboratorium. Kalau fase analitik semuanya di dalam laboratorium, yang semua di dalam laboratorium. Tapi untuk post analitik ada yang di dalam laboratorium, ada yang di luar juga. Mana yang di luar sudah sangat begini. Bisa nggak kesalahan di sini? Ada. Ya. Nanti kita ada di sesi berikutnya, ya. Kita lihat. Nah, perlu diingat bahwa fase tes laboratorium itu tadi sudah sepakat ya. Apa saja? Pre-analitik, analitik, dan post analitik. Ya. Kalau kita lihat, ya kita gambarkan ini sebagai suatu perjalanan. Pre-analitik itu jalannya itu lebih kurang 60%. Lebih lama kan? Lebih lama itu lebih banyak prosesnya itu di pre-analitiknya. Ya. Kalau gambarnya ini sengaja Bapak gambarkan bahwa pre-analitik itu gambarnya lebih besar dan lebih panjang. Karena ini banyak sekali prosesnya. Kemudian dari proses analitik baru post analitik. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa penelitian yang Bapak ambil, itu bahwa terjadi kesalahan itu karena prosesnya banyak di sini, kesalahan pun banyak terjadi di proses pre-analitik. Sudah bekerjakah ATL yang di situ? Di pre-analitik? Ada yang sudah, tapi yang di dalam laboratorium. Pre-analitik di dalam laboratorium. Misal sampel collection, pengambilan sampel, pengolahan sampel, itu sudah tugas kita. Tapi ada yang di luar itu yang belum. Ya, kesalahan apa? Kesalahan manusia dari pasien, dari dokternya. Ya, ini dia. Di analitik itu hanya 13%. Ya, ini di proses pemeriksaan kita itu hanya 13%. Nah, sisanya adalah di post analitik. Ya, ini ada beberapa jurnal. Nah, untuk selanjutnya supaya kamu lebih memahami tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi, Bapak sudah punya jurnal. Ini ya, ada punya jurnal. Nanti dikerjakan ini bedah jurnal ini per kelompok aja. Kita bagi 3 kelompok aja ya. Bagi 3 kelompok nanti dibedah. Nanti caranya begini ya, tugasnya buat kesimpulan dari jurnal ini. Jadi apa sih yang dihasilkan dari jurnal ini? Nanti kita belajar sesuai dengan topik kita. Kita belajar tentang sumber-sumber kesalahan dalam laboratorium, mulai dari pre-analitik, analitik, dan post analitik. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan juga tadi ya, bahwa kesalahan itu banyak terjadi pre-analitik. Sebagai bukti, sebagai kamu percaya, nanti kita coba hasil riset orang ini. Bagaimana sih proses kesalahannya itu terjadi? Ya, nah itu tadi. Ini waktunya cukup 10 menit saja. Ya, kita tidak lama-lama. Setelah itu nanti di hasil diskusi kelompoknya itu disampaikan kepada kelompok lainnya. Ya. Sebelum ada sini, paham untuk tugasnya? Paham ya? Kalau sudah, untuk lebih efektifnya, mungkin kita bagi aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, sini atau sini? Sini 2, sini 3 ya. Oke. Kelompok 1 ya. Ini tentang kesalahan dalam laboratorium statistik jenis dan provinsinya ya. Ini untuk kelompok 2 kesalahan dalam laboratorium medis ya. Ini kelompok 3 tentang kinerja intervalitas ya. Silakan nanti diskusi ya di kelasnya di kelasnya. Yang bersedia hanya ya sedikit dan mendengar ya. Silakan berdiskusi untuk arah ke depannya. Nah, kopi sudah ya? Sudah siap. Silakan. Semua ya, nanti silakan dibaca, nanti dirangkum buat rangkumannya. Dibuat rangkumannya ya. Mulai dari
satu sebenarnya ya. Oke. Skip. Baik, sudah ya. Ya, sekarang karena tadi didiskusikan dari kelompoknya. Nah, kita sharing nanti. Sharing dari kelompok satu, silakan nanti menyampaikan hasil apa rangkumannya sehingga nanti bisa diketahui oleh kelompok yang lain ya. Silakan. Mau yang mana duluan? Kelompok satu ya. Oh, ya. Silakan kelompok satu. Siapa yang jadi penyaji? Yang sudah membacakan? Oh, saya ya, silakan saya. Ya, yang lain fokus ya, dengar ya. Ya, kita lihat kesalahan-kesalahan terjadi itu gimana sih proses kesalahan terjadi? Ya, silakan. Berdasarkan dari jurnal yang sudah kami baca dan sudah kami review, Ya. kesalahan-kesalahan yang ada di laboratorium itu di sini kan tertera ada 189 pasien dengan kesalahan pra-analitik sebesar 68,2%, dengan kesalahan pada analitik 13,3% dan post analitiknya 18,5%. Nah, kesalahan-kesalahan yang ada di pra-analitik itu biasanya yang pertama ada salah nama, salah order, terus wadahnya tidak tepat, terus diambilnya dari rute infus. Kemudian pada kesalahan analitiknya yaitu ada Kalau pra-analitik tadi di mana? ada salah nama, salah order, wadahnya tidak tepat, Wadah ya. Oke. diambil dari rute. Ada infus gitu ya. Reaksi temuan yang keliru, kesalahan entry keyboard. Jadi dari kesalahan-kesalahan post pra-analitik, analitik sama post analitik itu kan ada dampaknya. Itu dampaknya ada yang pertama tuh ada transfusinya tidak tepat, metodifikasi infus elektrolit yang tidak tepat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Oke, makasih kelompok satu. Beri aplaus. Selanjutnya kelompok berapa? Dua ya. Nah, silakan kelompok dua. Siapa? Ya, itu. Ya, jadi di sini jurnalnya itu kesalahan dalam kedokteran laboratorium ya. Nah, kesalahan laboratorium itu berupa kesalahan, kelainan, masalah atau cacat. Sebagian besar kesalahan yang terjadi pada fase pra-analitik atau pasca analitik, di mana sebagian minoritas itu 13-32% fase analitik. Kesalahan pra-analitik, pemilihan sampel tidak tepat, pasca analitik, interpretasi dan penggunaan hasil yang tidak tepat. Analitik yang sering itu kesalahan identifikasi. Oh, pra-analitiknya identifikasi ya. Iya. Dan kesalahan pra-analitik di lab rumah sakit tahun 2000 itu ada banyak, ada sampel hemolisis, ada sampel tidak cukup, sampel menggumpal, sampel salah, identifikasi salah atau tidak ada. Nah, itu sampelnya itu ada dari rawat inap dan rawat jalan. Jadi rawat inap lebih banyak kesalahannya dari sampel hemolisis tadi, tidak cukup, menggumpal, salah atau yang lain-lain dibandingkan dengan rawat jalan. Ya, dihapus juga. Baik ya, dari ketiga jurnal tadi, ya, Bapak kita pastikan bahwa tahap pre-analitik ya, ya, inilah yang paling tinggi menyebabkan kesalahan ya. Sama nggak dengan yang tadi? Sama ya? Ya, gitu ya. Udah percaya sekarang bahwa pre-analitik sangat banyak kesalahannya. Kenapa? Karena proses paling banyak terjadi di proses pre-analitik ya. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Dan berorientasi mutu. Ya, semuanya itu mutu.
itulah pikirannya ya, bahwa hasilnya ini tadi 70 sampai 80% ya. Nahas kalau kita membuat kesalahan di situ. Setiap tahapan memiliki potensi kesalahan yang harus dicegah. Tadi ya, tahapannya apa tadi? Pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Kemudian kendali bukti yang baik sehingga membuat hasil menjadi valid, diagnosa menjadi tepat, pasien selamat, kitanya berkah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan ya. Tadi banyak terjadi dari pre-analitik. Nah, ini post-analitik ya. Di analitik kan gampang ya, karena kita sering terpusat di sini. Padahal ini juga penting, ini juga penting. Jadi semuanya penting. Enggak ada yang lebih penting di sini. Semuanya penting. Ya. Oke. Ini sebagai penutup ya, ini ensure your quality with the right sample. Pastikan kualitas Anda dengan sampel yang tepat. Ya, pastikan kualitas Anda dengan sampel yang tepat. Oke. Sebelum ada pertanyaan, sumber kesalahannya, lihat tadi dari jurnal tadi menyatakan bahwa identifikasi pasien yang tidak benar, identitas tuh. Hanya masalah etiket, ya, masalah etiket aja, label aja yang masalahnya, ya. Itu paling banyak ya. Pengambilan spesimen tidak sesuai SOP, baik jenis tabung, urutannya, waktunya. Ingat ya, nggak boleh juga lama-lama membendung ya. Ya, akibatnya jadi apa? Kalau lama dibendung, ya bisa jadi disease, bisa jadi hemokonsentrasi juga. Ya, karena darahnya banyak terbendung di sini, yang ada sel aja di sini, cairannya tertahan di sini. Nanti juga mempengaruhi hasil ya. Selanjutnya adalah penanganan spesimen tidak tepat. Tadi hemolisis, darahnya menggumpal ya dari. Cukup? Bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami. Sekarang sebagai evaluasi saja, kita coba lihat tujuan korbannya sudah sampai atau belum ya. Nanti silakan nanti yang bisa jawab angkat tangan. Yang pertama, kesalahan paling sering terjadi pada tahap pra-analitik yang mana? C. Kelompok 1 C, kedua C ya. Itu adalah salah Identifikasi pasien. tugas kelompok 2 tadi ya. Oke. Nih, berikut ini yang termasuk kesalahan dari analitik. Ya. Kelompok 1 C, kelompok 3 A, kelompok 2 analitik. Spesimen tidak dicampur. Spesimen adanya di pra. Salah input data di mana? Pos. Reagen kadaluarsa analitik ya. Kemudian spesimen tidak diberi label. Gimana? Analitik juga. Oke, next. Oke, itu mungkin materi kita. Nah, sebagai ini kan mata kuliah ini kan penanggung jawabnya kan Bapak sama Pak James ya. Minggu depan masih ketemu Bapak ya. Nah, untuk itu Bapak berharap kepada seluruh mahasiswa nantinya untuk siap-siap. Jadi kalau kita kan belajarnya kan hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa, besok Senin malamnya itu silakan dibaca-baca dengan ini. Ya, kita akan belajar untuk pengendalian mutu internal. Nanti kita ada case-nya untuk bagaimana pengendalian mutu internal di lab kimia klinik dan urinalisa, kemudian di lab hematologi dan hemostasis, lab bakteriologi, imunologi, dan parasitologi. Ya, oke, siap-siap ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ini kalau referensi, kalau mau baca-baca ya silakan saja ya. Untuk bahan ajar hari ini nanti Bapak share ke PJ ya. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Hari kita beri hapus untuk kita semua.